Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cahya Taufikur Rahman dengan NIM 0079 dari kelas pendidikan sejarah 23A. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam sosok salah satu tokoh perempuan penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Pada video ini, kita akan memahami Nyi Ageng Serang dalam 5 menit 51 detik. Siapakah beliau, bagaimana latar belakangnya, dan mengapa namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional akan kita bahas secara singkat, padat, dan jelas dalam video ini. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-18, ketika tanah Jawa masih berada dalam bayang-bayang penjajahan kolonial Belanda, perlawanan rakyat muncul dari berbagai penjuru Nusantara. Namun, tidak banyak yang menyangka bahwa di tengah dominasi para pria akan muncul seorang perempuan tangguh dari kalangan bangsawan Jawa yang kelak menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Dialah Nyi Ageng Serang. Sosok luar biasa yang mengukir sejarah, bukan hanya dengan keberaniannya, tapi juga dengan kecerdasannya dalam memimpin perang. Lahir pada tahun 1752 di Serang, sebuah wilayah di daerah Yogyakarta. Nama asli beliau adalah Raden Ajeng Kustiah Wulandingsih Retno Edi. Ia merupakan putri dari Pangeran Natapraja, seorang adipati yang berkuasa di Serang dan loyal terhadap Keraton Mataram. Sebagai anak bangsawan, Kustiah tidak hanya dididik dalam hal sopan santun dan tata krama Jawa, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang luar biasa untuk ukuran perempuan pada masa itu. Ayahnya menyadari bahwa putrinya memiliki semangat dan kecerdasan di atas rata-rata. Sejak muda, ia diajarkan membaca peta, menyusun siasat, dan bahkan cara mengayunkan senjata. Keterampilan inilah yang kelak menjadikannya pemimpin yang disegani, bukan hanya oleh kawan, tapi juga oleh musuh. Ketika kekuasaan ayahnya mulai digerogoti oleh tekanan politik dan militer dari pihak Belanda, Kustiah tidak hanya tinggal diam. Ia memutuskan untuk turun langsung memimpin pasukan rakyat. Dengan mengenakan pakaian perang tradisional, ia memimpin para petani yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan semangat membara. Serang demi serangan dilancarkan terhadap pos-pos Belanda di wilayahnya. Dalam usia yang masih muda, ia telah menunjukkan bahwa pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh keberanian dan tekad. Puncak dari kiprah perjuangannya terjadi beberapa dekade kemudian, ketika perang Diponegoro meletus pada tahun 1825. Saat itu, Nyi Ageng Serang telah berusia lebih dari 70 tahun. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Meski tubuhnya rentah, ia tetap turun ke medan perang. Karena sudah tidak mampu menunggang kuda, ia ditandu oleh pasukannya ke garis depan. Bayangkan, seorang nenek renta duduk dengan tenang dalam tandu, memberi komando kepada pasukannya di tengah dentuman meriam dan gemuruh pertempuran. Ia menjalin kerjasama erat dengan Pangeran Diponegoro, yang menjadikannya salah satu panglima kepercayaannya. Peran logistik, penyediaan perlengkapan perang, hingga perencanaan taktik gerilya dijalankannya dengan sempurna. Beliau bukan sekedar lambang, Nyi Ageng Serang adalah otak strategi. Ia sangat memahami kondisi geografis dan memanfaatkannya untuk membentuk jebakan-jebakan terhadap pasukan Belanda. Bukit, hutan dijadikan tameng, sungai dan sawah dijadikan medan pertempuran tak terduga. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyat karena keputusannya selalu mengutamakan keselamatan warga sipil. Di satu sisi, ia adalah serikandi perang. Di sisi lain, ia adalah ibu bagi rakyatnya. Setelah puluhan tahun berjuang, Nyi Ageng Serang mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 1838 dalam usia 86 tahun. Namun, jejak perjuangannya tidak pernah hilang. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia secara resmi mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Sebuah pengakuan atas jasa-jasanya yang luar biasa, bukan hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berani mengambil peran besar dalam kehidupan bangsa. Warisan Nyi Ageng Serang tidak berhenti pada masa hidupnya. Hingga kini, namanya tetap harum. Di berbagai kota, namanya diabadikan sebagai nama jalan, sekolah, dan institusi. Ia menjadi inspirasi bagi ribuan perempuan Indonesia bahwa kekuatan bukan hanya soal otot, tapi juga soal tekad dan kecintaan pada negeri. Bahwa perempuan pun memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memimpin, berjuang, dan bahkan mengguncang dunia. Sejarah mencatat banyak pahlawan,
namun hanya segelintir yang mampu mengubah persepsi zamannya. Nyi Ageng Serang adalah satu di antaranya, perempuan yang menentang zaman, memimpin perlawanan, dan mencatatkan namanya dalam sejarah panjang kemerdekaan bangsa. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang teladan yang membentuk masa depan. Dan Nyi Ageng Serang adalah teladan itu, bahwa perempuan Indonesia bisa menjadi perisai bangsa, penentu sejarah, dan pengunggah kesadaran. Sri Kandi tak lahir dari kisah fiksi, ia nyata, dan ia berasal dari Serang.